Oke, saya mulai. Eh, Halo rekan-rekan semuanya, selamat selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil penelitian pengaruh bahasa gaul terhadap kesalahan berbahasa pada generasi Gen Z dan Alpha di Indonesia. Fokus kami adalah bagaimana tren lisan ini yang di ruang digital ini mempengaruhi kepatuhan ejaan, diksi, dan struktur kalimat kita di sehari-hari. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Penelitian ini merupakan kerja kelompok antara mahasiswa teknik industri dan komputer science. Saya sendiri, Demi Indrawibowo, bertindak sebagai ketua tim, didampingi rekan-rekan saya. Silakan memperkenalkan diri, Mas, dan menyebutkan jurusannya. Dimulai dari Mas Safiar. Oh ya, perkenalkan nama saya Satya Tufal di sini sebagai member timnya. Lanjut ke Mas Yones. Oke, perkenalkan saya Yohanes Bolon dari Teknik Industri yang akan nanti menjelaskan tentang latar belakang kita ya. Oke, lanjut ke Mas Aksol. Ya, selamat malam, rekan-rekan. Saya Muhammad Aksal Arya Fajar dari jurusan Computer Science. Dan yang terakhir, silakan Mas Hafaz. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hafaz Afsani Taklim, mas selalu dipanggil Hafaz. Saya dari Computer Science. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang metodologi penelitian. Oke, selanjutnya ini latar belakang digital yang akan dijelaskan oleh Mas Yohanes. Silakan, Mas. Oke, saya akan menjelaskan latar belakang digital. Perkenalkan nama saya Yohanes Bolon. Nah, di sini kita memasuki latar belakang ya. Kita sadar bahwa digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi secara ini cara komunikasi profesional yang memicu tergerusnya kaidah bahasa Indonesia baku akibat pengaruh bahasa asing yang masih sangat tergerus ya di ruang digital. Oke, selanjutnya kita bicarakan tentang fenomena global dan lokal yang akan disampaikan oleh Mas Safir. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Satya Tufal dari Teknik Informatika. Oke, saya akan menjelaskan fenomena global dan lokal di slide ini. Jadi, fenomena ini tuh bersifat global dan ada studi di Belanda yang menemukan remaja hampir tidak memperbaiki ejaan dalam percakapan informal. Dan sementara di Pakistan, bahasa SMS dan slang terbukti mempengaruhi penulisan akademik siswa. Dan di Indonesia sendiri, media sosial seperti Instagram dipenuhi dengan kesalahan ejaan dan afiksasi yang mulai dianggap wajar. Oke ya. Dan masalah ejaan bukan teknis, melainkan masalah bahasa yang mengganggu koherensi tulisan profesional. Oh iya. Oke, untuk selanjutnya, tujuan dan kebaruan riset akan dijelaskan oleh Ya, selamat malam, saya Muhammad Aksal Arya Fajar, perkenalkan. Untuk tujuan dan kebaruan riset ini, kebaruan atau novelty penelitian kami itu terletak pada penggabungan tiga aspek utama, yaitu yang pertama ejaan, yang kedua diksi, dan yang terakhir kalimat. Kemudian eh, tiga aspek utama itu dipadukan menjadi satu fokus kajian yang terpadu. Tujuan utamanya itu mendeskripsikan penyimpangan yang terjadi agar dapat menjadi dasar pembinaan bahasa Indonesia yang lebih tepat di kala remaja. Blend. Oke. Hmm. Dia ada campuran dari luar. Oh, itu Pia bukan? Itu Pia. Kalau mas dia sama. Oh, wanginya soalnya. Oke, baik, saya lanjut ya. bentar. 100 Boleh dolar. di mute dulu, Perkenalkan, Mas Yohanes. oke, baik. Bentar. Sorry. Perkenalkan, nama Panggil lagi saya gua. Hafaz Al. Oke, lanjut ya. Oke. Baik,
Perkenalkan, nama saya Hafaz Asani Takwim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh tim kami. Untuk metodologi, kami menerapkan penelitian kualitatif dengan metode analisis isi deskriptif. Kami melakukan oral pada beberapa platform media sosial digital seperti TikTok dan juga kemudian Instagram selama periode dari Januari hingga April 2026 untuk membedah data teks secara mendalam dan tentunya secara objektif. Oke, untuk sampel dan instrumen data, populasi kami ini adalah remaja Gen Z dan Alpha di Indonesia dengan sampel 50 data teks yang diambil secara purposive sampling. Instrumen utamanya adalah lembar observasi digital form dan dokumentasi teks, di mana setiap temuan diuji validitasnya menggunakan pedoman buku EYD versi 5. Untuk selanjutnya, terkait hasil kesalahan ejaan, boleh dipaparkan oleh Mas Yones. Silakan, Mas. Oke, selanjutnya bagian saya, kita akan membahas di sini dari kesalahan ejaan. Dari hasil analisis kami menunjukkan cukup mengejutkan ya. Kesalahan huruf kapital ditemukan pada 85% sampel, diikuti dengan kesalahan penulisan kata baku sebanyak 72%. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa efisien dan kecepatan mengetik di media sosial telah mengalahkan ketepatan kaidah ejaan pada remaja. Nah, jadi data-data yang dipaparkan seperti yang ditampilkan sini ya. Kita di sini punya 85%, 70 kata baku, tanda bacanya 60%, dan istilah asing ini kita punya 45% ya kecenderungannya. Oke. Ya, oke, Mas. Selanjutnya untuk dampak diksi dan kalimat dijelaskan oleh Mas Xavier. Silakan, Mas. Oke. Em, untuk dampak diksi dan kalimatnya pada aspek diksi, istilah seperti cegil, homo, ris sering digunakan secara tidak tepat dalam konteks yang seharusnya formal. Nah, ketika pada aspek kalimat munculnya struktur kalimat yang tidak efektif, tidak lengkap, atau mirip tulisan lisan yang mungkin membingungkan. Gitu. Selanjutnya faktor pendorong dijelaskan oleh Mas Akso. Silakan, Mas. Iya. Eh, Mengapa sih sebenarnya hal ini itu dapat terjadi? Itu biasanya menjadi pertanyaan besar ya. Selain faktor intensitas media sosial yang sangat tinggi, ada kebutuhan akan identitas digital. Remaja itu seringkali mengetahui bentuk bahasa yang baku, namun mereka merasa bahwa bahasa gaul itu lebih akrab, tidak baku, dan lebih diterima di lingkungan sebaya mereka. Nah, untuk kesimpulan dan saran mulai dipaparkan oleh Mas Hafaz lagi. Silakan, Mas. Sebagai kesimpulannya, penggunaan bahasa gaul memang nyata menurunkan kepatuhan terhadap ejaan dan struktur kalimat formal. Kami menyarankan penguatan, melakukan penguatan pada kemampuan code switching atau alih ragam bahasa agar generasi muda tetap bisa kreatif di ruang digital tanpa kehilangan kemampuan berbahasa formal ketika dibutuhkan. Oke, dan demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kami berharap hasil riset ini bermanfaat bagi pengembangan literasi digital di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.